Assalamualaikum Sobat Chemistry. Kembali lagi bersama Nanda Pradana Aji Pangestu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan belajar bersama lagi. Kemarin kita sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan dari salah satu makanan khas Tulungagung nih, yakni jenang sabun. Dan FYI, ternyata dari proses pembuatan jenang sabun itu sangat berhubungan dengan salah satu materi kimia SMA loh. Ada yang bisa tebak gak materi kimia apa yang berhubungan dengan proses pembuatan jenang sabun? Apa? Ya, benar sekali. Koloid. Lalu, apa itu koloid dan bagaimana proses pembuatan jenang sabun itu berhubungan dengan materi koloid ini? Mari kita bahas bersama-sama ya. Sebelum kita bahas, jangan lupa like video ini. Terima kasih. Sebelum kita bahas apa itu koloid, pernahkah kalian memperhatikan susu, santan, ataupun mayonis? Nah, dari ketiga benda tersebut, apabila kita lihat secara kasat mata, pasti tampak seperti satu zat yang penggal, bukan? Namun, jika kita melakukan cara khusus seperti penambahan zat lain maupun disaring menggunakan saringan ultra, akan tampak perbedaan dua fase di dalam. Lantas, dari hal tersebut, dapatkah kalian simpulkan apa itu koloid? Jadi, koloid merupakan campuran dua zat atau lebih yang memiliki jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat dua fase, yakni fase terdispersi dan medium pendispersi. Lalu, apa sih bedanya? Jadi, fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Seperti contoh di samping, titik-titik berwarna hijau merupakan fase terdispersi, dan lingkaran yang berwarna putih merupakan medium pendispersi. Kita ambil contoh koloid yakni santan. Bila kita perhatikan dengan seksama, di dalam santan itu seperti ada butiran minyak yang kita misalkan dengan bulatan berwarna kuning yang bercampur di dalam air. Nah, butiran minyak di dalam santan itulah yang bertindak sebagai fase terdispersi, sedangkan air berperan sebagai medium pendispersi. Maka dari itu, santan juga termasuk contoh sistem koloid. Itu tadi merupakan pengertian dari koloid. Oh iya, selain koloid, larutan dan suspensi juga merupakan campuran dua zat atau lebih loh. Lantas, apa perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi? Sebelum kita mengetahui perbedaannya, coba perhatikan antara zat berikut. Ada kopi, air gula, dan susu. Apabila kita amati dengan cermat dan teliti, maka akan ada perbedaan di antara ketiga zat tersebut. Pada air gula, tidak terlihat perbedaan dari dua fase, bahkan campurannya tampak homogen atau tidak dapat dibedakan lagi, sehingga air gula masuk dalam kategori larutan. Pada kopi, jika didiamkan beberapa saat, maka dapat diamati bahwa di dalam gelas akan nampak dengan jelas perbedaan lapisan yang terpisah, yakni lapisan air dan endapan kopi. Maka dari itu, kopi termasuk suspensi. Sedangkan pada susu, secara kasat mata tidak terdapat perbedaan fase di dalamnya. Namun, jika kita lihat menggunakan mikroskop ultra, maka akan tampak dua fase di dalamnya. Oleh karena itu, susu dikategorikan sebagai koloid. Untuk mengetahui perbedaan antara koloid, suspensi, dan juga larutan dengan jelas, kalian bisa menyimak tabel berikut ini. Di dalam koloid kan terdiri dari dua fase, yakni fase terdispersi dan medium pendispersi. Kedua fase tersebut dapat berwujud padat, cair, maupun gas. Maka dari itu, koloid dibedakan menjadi 8 jenis sesuai dengan wujud fase dan medium pendispersinya. Jenis-jenis koloid dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini, baris yang vertikal merupakan medium pendispersi, dan baris yang horizontal merupakan fase terdispersi koloid. Nah, jika fase terdispersi berwujud padat dan medium pendispersinya berwujud padat, maka termasuk jenis koloid sol padat. Begitu juga jika fase terdispersinya berwujud cair dan medium pendispersinya berwujud cair, maka termasuk jenis koloid emulsi. Dan begitu pun seterusnya sesuai yang ada di tabel ini.
Selanjutnya, yakni teknik pembuatan koloid. Koloid sendiri dapat dibuat menggunakan dua teknik, yakni teknik dispersi dan kondensasi. Pada proses pembuatan jenang sabun kemarin, termasuk proses pembuatan koloid menggunakan teknik dispersi. Lalu, apa sih teknik dispersi itu? Teknik dispersi merupakan teknik proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Teknik dispersi ini dibedakan lagi menjadi 3 proses, yakni proses mekanik, peptisasi, dan Bredig. Lalu pada proses pembuatan jenang sabun kemarin, termasuk teknik dispersi menggunakan proses mekanik. Pembuatan koloid secara mekanik bisa dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid menjadi kecil. Setelah itu ditambahkan medium zat cair lalu dipanaskan. Tadi kita kan sudah mempelajari pengertian koloid, perbedaan koloid dengan suspensi dan larutan, dan juga jenis-jenis koloid nih. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat koloid. Kalian ada yang tahu nggak apa saja sifat-sifat koloid? Kemarin kita juga sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan dari jenang sabun. Nah, dari proses pembuatan jenang sabun kemarin ternyata berkaitan dengan salah satu sifat koloid nih. Ada yang tahu nggak sifat koloid apa yang berkaitan dengan proses pembuatan jenang sabun? Apa? Yap, benar sekali, koagulasi. Nah, apa sih koagulasi itu? Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid itu sendiri. Jadi, koagulasi disebut juga penggumpalan. Peristiwa koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar di dalam medium pendispersinya. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, elektroforesis, dan lain-lain. Contoh dari peristiwa koagulasi adalah telur rebus, kemudian ada susu yang menjadi keju, dan yang terakhir, pembuatan jenang sabun. Lalu, bagaimana sih hubungan antara proses pembuatan jenang sabun dengan sifat koagulasi? Dalam proses pembuatan jenang sabun kemarin, bahan baku yang digunakan seperti ketan, gula, dan santan akan dimasak dengan cara dipanaskan secara berjam-jam sambil terus diaduk hingga matang dan menggumpal menjadi sebuah padatan yang bertekstur kenyal dan siap untuk dinikmati. Nah, dari proses pembuatan jenang sabun itulah yang dapat dikaitkan dengan salah satu sifat koloid nih, yakni sifat koagulasi, di mana fase pendispersi koloidnya adalah gula dan ketan, dan medium pendispersinya adalah santan. Dan juga, proses pembuatan jenang sabun ini termasuk jenis koloid sol cair. Selain koagulasi, masih ada sifat koloid yang lain loh, yakni efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan koloid, maka cahaya tersebut akan dibiaskan sehingga kita tidak bisa melihat cahaya di belakang objek koloid. Contoh penerapan efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari ada sinar tampak matahari dan juga asap kendaraan. Selanjutnya ada gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak acak ini disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara fase terdispersi dengan molekul-molekul medium pendispersinya. Contoh peristiwa gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada sel darah putih yang ada di mata dan juga pergerakan debu. Kemudian ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, proses adsorpsi dapat ditemukan pada proses pemutihan gula yang digunakan untuk bahan baku pembuatan jenang sabun, dan juga dapat ditemukan pada proses penjernihan air menggunakan tawas. Lalu ada dialisis. Dialisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan selaput semipermeable. Adanya ion pengganggu ini dapat dicegah atau dihilangkan dengan cara dialisis. Alat yang digunakan disebut dialisator.
Contoh peristiwa dialisis dapat ditemukan dalam proses cuci darah. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Pergerakan partikel koloid ini disebabkan karena koloid tersebut memiliki muatan. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anoda, dan yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda, seperti contoh gambar di samping. Peristiwa elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam kegiatan mengidentifikasi DNA. Sifat koloid yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid pelindung ini merupakan kebalikan dari koagulasi, yakni koloid yang melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Contoh penerapan koloid pelindung dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pembuatan es krim dan juga agar-agar menggunakan gelatin, dan juga proses mencuci menggunakan deterjen. Sobat Chemistry, itulah sifat-sifat dari koloid, mulai dari koagulasi, efek Tyndall, Bragg Brown, dan lain-lain. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita tidak perlu jauh-jauh dalam mempelajari ilmu kimia, karena ilmu kimia selalu ada di sekitar kita, seperti udara yang kita hirup, pakaian kita pakai, bahkan makanan yang kita makan selalu berhubungan dengan ilmu kimia. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi koloid dan juga kaitan proses pembuatan jenang sabun dengan materi koloid. Sampai jumpa di video mendatang. See you next time dan bye-bye. Oh iya Sobat Chemistry, dengan mempelajari etnoscience diharapkan kita dapat lebih mengenal dan melestarikan kearifan lokal setempat. Selain itu, dengan mempelajari etnoscience dapat memotivasi kita untuk lebih semangat lagi mempelajari ilmu sains di sekitar kita. Oh iya, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi dengan cara men-scan QR code ini. Terima kasih.